rasuluh tawajjah susiatu fa innaka mansura ya habis ya wakil ya zat. Baiklah tuan-tuan bila sekalian, saat ini kita akan membahaskan, semalam kita telah membahas cara rasa tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma dan tauhid af'al. Saat ini kita akan praktekkan dalam rasa zukiyah, rasa batin yang daripada Allah. Jadi kita sudah mengenal bahwasanya la maujud illallah di dalam rasa batin kita. Tiada apapun kecuali Allah. Bukan berarti kita tahu Allah, tapi sudah kembali semua hanya kepada Allah dengan rasa batin. Itulah perjalanannya. Jadi praktek setiap ibadah itu, praktek setiap ibadah apapun selalu harus mengadakan hubungan kepada Allah melalui Rasulullah. Yang pertama kita praktek ihram. Ihram itu bertemu gaib di dalam gaib. Maksudnya seperti apa sih? Setelah kita diam, ya, praktek diam rasa batin kita yang mutlak kita serahkan kepada Allah, maka di situ mutlak tiada diri kita lagi kita rasakan dengan rasa batin. Berarti yang ada hanya Allah dengan rasa batin, ya, dengan rasa batin. Bukan kita jadi Allah, tapi rasa batin yang daripada Allah kita serahkan hanya kepada Allah. Jadi ihram itu bertemu gaib dengan gaib. Maksudnya tergantikan. Bukan ada diri kita lagi, tapi semua sudah mutlak qudrat iradah Allah. Baru tabaddal, artinya tiada mempunyai wujud, hanya wujud Allah yang ada. Adapun kita ini adalah hamba. Nah, jadi praktek si hamba tadi dengan rasa batin, rasa yang daripada Allah mengembalikan hanya kepada Allah. Itu praktek yang kedua, ya. Setelah kita ihram dari gaib ke gaib, tabaddal, tergantikan semua. Berarti semua kembali hanya kepada Allah. Baru terjadilah munajat. Munajat ini kalimat artinya berkata. Adapun yang mengatakan Allah ataupun kata zikirullah itu bukan kita, tapi kembali semua hanya kepada Allah. Walaupun kita yang berzikir, tapi semua daripada Allah. Itu terjadi munajat, ya. Mi'raj artinya lenyap, tiada mempunyai diri, hanya Allah Ta'ala. Bukannya kita menjadi Allah, tidak, hanya saja mengembalikan semua rasa hanya kepada Allah. Kita ini adalah hamba, hamba tetap hamba, praktek hamba juga daripada Allah, ya. Yang pertama tadi ihram, prakteknya, ya. Prakteknya itu pertama kita diamkan semua. Diamkan semua, kembali semua, masuk ke dalam gaib, maksudnya kita ini daripada Allah. Baru tabaddal, ini tergantikan. Sudah minallah ilallah. Baru terjadilah munajat, hubungan. Terjadi munajat, hubungan tadi harus permisi melalui Rasulullah, harus sampai kepada Allah. Jadi semua itu harus melalui Rasulullah baru sampai kepada Allah, ya. Baru mi'raj, terjadilah hubungan. Misalnya kita mau berzikir, berzikirlah. Maka kenapa praktek kita di saat berzikir tetap mengucapkan Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Rasulullah, wa fi anfusikum, kata Allah, di dalam diri kamu, apalah tubsirun, apakah engkau tidak melihat? Ya, ini praktek rasa batin kita supaya sampai munajat kita kepada hadirat Allah. Wa fi anfusikum apalah tubsirun, di dalam diri kamu apa kamu tidak melihat? Nah, ini praktek rasa batiniah, rasa yang daripada Allah, ya. Yang pertama, mau ibadah apapun, mau bekerja apapun, mau berbuat apapun, tetap ihram dulu, ya. Tetap ihram dulu. Ihram tadi apa? Mengembalikan semua mutlak kepada Allah. Berarti tidak ada apapun lagi. Kalau semua sudah kembali kepada Allah, tidak ada apapun lagi. Setelah ihram tadi tabaddal, sudah tergantikan. Baru munajat, mengadakan hubungan. Di sinilah kita mengadakan hubungan tadi. Ucap salam kepada Rasulullah. Rasulullah artinya apa? Utusan Allah yang ada di dalam diri kita, ya. Wa fi anfusikum apalah tubsirun, di dalam diri kamu apa enggak tidak melihat? Terjadilah mi'raj hubungan. Baru adakan zikir-zikir, tasbih-tasbih, wirid-wiridan. Ingat, zikir artinya ingatan kepada Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak ingat kepada Allah akan tentram jiwa.
Jadi praktek zikir itu bukan sampai banyaknya, tapi memang benar-benar ingatannya hanya kepada Allah. Ini kalau praktek zikirnya, makanya harus melalui Rasulullah. Ya, ini mau ibadah apapun harus munajat. Mau ibadah apapun tetap ihramkan diri dulu. Itu baru sampai kepada rasa batin yang sampai kepada Allah. Nah, jadi sebelum praktek mau zikir, mau salawatan, mau wiridan, zikir ingatan kita gak lepas kepada Allah. Dengan rasa batin yang kita mutar, kita serahkan hanya kepada Allah. Jadi bukan si makhluk lagi, bukan siapa lagi, tapi iradahnya Allah yang berlaku. Kita bisa berzikir, kita bisa mengaji, kita bisa iktikaf, kita bisa sholawatan. Itu minallah ilallah, dari Allah kembali kepada Allah. Rasakan hubungan batinnya kepada Allah tetap dengan jalan melalui Rasulullah. أن تصيبهم فتنة
adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad. Dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia Muhammad dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sungguh orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang dan mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan kepadanya. Lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Surah An-Nur ayat 62 sudah menjelaskan yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad. Dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia Muhammad dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah, ya. Mereka tidak meninggalkan Rasulullah. Jadi praktek ubudiyah yang sampai dengan rasa batin hanya kepada Allah harus pamitan kepada Rasulullah. Rasulullah apa artinya di sini? Maknanya utusan Allah. Dengan selembut-lembutnya panggil, Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya, setelah ihram tadi praktek langsung, Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Diamkan semuanya, yang ada hanya Allah. Ilmu juga milik Allah, amal juga milik Allah. Nah, ini praktek ya. Karena apa? Dalam segala sesuatu harus pamit, minta izin kepada Rasulullah. Karena tanpa Rasulullah, tanpa utusan Allah, kita tidak akan sampai kepada Allah. Inilah praktek Surah An-Nur ayat 62. Jadi diulang-ulang kembali, dipraktekkan, jangan lupa. Tadi kita telah membahas cara dia menghubungkan rasa kepada rasa yang punya rasa, ya. Rasa hamba kepada yang menjadikan hamba. Maka praktek. Zikir artinya ingat, ingatan juga daripada Allah, kembali juga kepada Allah. Maka apapun hajat kita, munajat kita kepada Allah, ya tetap melalui Rasulullah yang dikatakan utusan Allah. Buka surah An-Nur ayat 62. Ya. Jadi setiap mengadakan hubungan amal ubudiyah kepada Tuhan, tetap mengembalikan segala sesuatunya dan memasrahkan segala sesuatunya dengan jalan selembut-lembutnya. Ucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Baru katakan dalam sirbatin, Maulana ya wajahna biwajahika lil wajahik. Hai zat pemimpin diriku, sampaikan kepada zat wajahmu untuk menatap zat wajahmu yang mulia. Supaya benar hubungannya kepada hadirat Allah. Inilah praktek orang-orang tahqiq, ya. Sembahan-sembahan selain Allah tidak bisa memberi syafaat kecuali orang-orang tahqiq. Orang-orang tahqiq apa? Orang yang benar jalan kepada Allah, tidak ada sombong di dalam dirinya, tidak pernah merasa beribadah, tidak pernah merasa berbuat. Semua kembali hanya kepada Allah dengan rasa batin, rasa yang daripada Allah. Maulana ya wajahna biwajahika lil wajhi illa anta maksudina ya Allah. Assalamualaikum ya Sayyidi